mengubah hidup saya dari seseorang yang berpenghasilan 56 juta rupiah per tahun dan berhutang 84 juta rupiah menjadi seseorang yang membangun kerajaan bisnis senilai miliaran rupiah setiap tahunnya. Namun, izinkan saya memperjelas sejak awal bahwa ini bukan tentang formula ajaib atau jalan pintas, melainkan tentang kebenaran mendasar yang mengatur semua penciptaan kekayaan. Tanpa menguasai hal ini, Anda akan terus mengulangi pola finansial yang sama sepanjang hidup Anda. Hal pertama yang perlu Anda pahami adalah bahwa Anda memiliki fakultas mental yang membedakan Anda dari makhluk hidup lainnya di planet ini. Anda adalah bentuk ciptaan tertinggi, namun sebagian besar orang hidup seolah-olah mereka setara dengan hewan, hanya bereaksi terhadap panca indera. Biarkan saya menjelaskan sesuatu yang mengubah perspektif saya selamanya. Ketika saya memulai bisnis kebersihan saya tidak memiliki pengalaman, uang, atau pendidikan formal. Saya hanya memiliki ember, kain pel, dan sesuatu yang jarang digunakan oleh kebanyakan orang, imajinasi saya. Imajinasi adalah fakultas mental terkuat yang Anda miliki. Napoleon Hill menyebutnya kekuatan yang paling luar biasa dan tak terbayangkan yang akan Anda ketahui. Imajinasi Anda dapat membawa Anda kemanapun Anda inginkan dan menciptakan kehidupan yang benar-benar baru. Namun masalahnya adalah 99% orang menggunakan imajinasi mereka untuk melawan diri mereka sendiri. Mereka terus membayangkan segala sesuatu yang bisa salah, tagihan yang tidak bisa mereka bayar, dan kegagalan. Anda perlu membalikkan keadaan ini dengan segera. Mulailah membayangkan segala sesuatu menjadi lebih baik. Saya memiliki plakat di mobil saya yang bertuliskan, "Harapkan apa yang Anda inginkan. Harapkan situasi berubah menjadi lebih baik." Imajinasi Anda harus bekerja untuk keuntungan Anda, bukan melawan Anda. Fakultas kedua yang akan mengubah hubungan Anda dengan uang adalah persepsi. Jika Anda menghadapi masalah keuangan, Anda perlu mengubah persepsi Anda tentangnya. Ketika Anda mengubah persepsi Anda, segalanya berubah. Earl Nightingale mengajari saya teknik yang ampuh ketika saya bekerja dengannya. Dia berkata, "Jika Anda memiliki masalah yang tampaknya mustahil untuk dipecahkan, tuliskan di selembar kertas dan letakkan di tengah meja Anda. Duduk dan lihatlah. Kemudian, pergilah ke sisi lain meja dan lihatlah masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Teruslah berpindah posisi dan bertanya, bagaimana Edison akan melihat ini? Bagaimana Henry Ford akan menyelesaikan situasi ini?" Saya melakukan ini berulang kali ketika saya membangun bisnis saya. Ketika saya tidak tahu bagaimana mendapatkan lebih banyak kontrak, saya mengubah persepsi saya. Alih-alih melihat rintangan, saya mulai melihat peluang. Dalam waktu kurang dari setahun, saya memiliki kontrak senilai 22.500.000 rupiah per bulan yang meningkat menjadi 187.500.000 rupiah per bulan. Persepsi Anda menentukan realitas finansial Anda. Ubah cara Anda melihat uang, ubah cara Anda melihat peluang, dan realitas finansial Anda akan berubah secara otomatis. Fakultas ketiga adalah kekuatan kemauan Anda. Kemampuan Anda untuk mempertahankan ide di layar pikiran Anda sambil mengecualikan segala sesuatu yang lain. Perhatikan para pemain golf profesional yang hebat. Mereka telah mengembangkan kekuatan kemauan yang sangat tinggi. Mereka dapat berkonsentrasi pada tujuan mereka dan tidak ada yang dapat mengganggu mereka. Berikut adalah latihan praktis yang akan mengubah kemampuan Anda untuk fokus. Nyalakan lilin dan letakkan di depan Anda. Duduklah dengan nyaman dan berkonsentrasilah hanya pada nyala api. Lihat berapa lama Anda dapat mempertahankan fokus tanpa pikiran Anda mengembara. Mungkin hanya 2 atau 3 detik, dan itu sudah merupakan rekor yang baik. Namun, teruslah berlatih. Ketika pikiran Anda terganggu, dengan lembut bawalah kembali ke nyala api. Anda sedang mengembangkan kekuatan kemauan Anda, kemampuan Anda untuk memfokuskan energi. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda fokus? Anda menciptakan kekuatan. Ada energi yang mengalir melalui Anda, dan ketika Anda memfokuskannya, Anda memberikan kekuatan pada energi itu. Ini seperti perbedaan antara cahaya lilin yang menyebar dan cahaya yang sama yang terkonsentrasi dalam senter. Dengan senter yang terfokus, Anda dapat membaca setiap kata dengan jelas. Anda juga memiliki ingatan yang sempurna, ya, sempurna.
Harry Lorraine, yang memiliki ingatan terlatih terbaik di dunia, pernah menghafal seluruh majalah Time selama penerbangan dari New York ke Toronto dan kemudian mendemonstrasikannya menggunakan majalah itu di Toronto. Itu fenomenal. Saya memiliki seorang psikiater dari Arab Saudi di salah satu seminar saya yang mengajari orang-orang cara menghafal seluruh Al-Quran. Bayangkan menghafal seluruh Al-Quran. Anda memiliki kemampuan itu, hanya perlu dikembangkan. Intuisi Anda adalah kemampuan Anda untuk menangkap getaran dan menerjemahkannya ke dalam pikiran Anda. Anda dapat merasakan apa yang dipikirkan orang lain. Anda dapat menangkap energi dari orang lain. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda harus menelepon seseorang dan ketika Anda memikirkannya, telepon berdering dan itu adalah orang itu? Itulah intuisi Anda yang bekerja. Dan alasan Anda memberi Anda kemampuan untuk berpikir, fungsi tertinggi yang mampu Anda lakukan. Sayangnya selama sekolah, tidak ada yang diajarkan tentang hal ini. Kita hanya diinstruksikan tentang faktor sensorik kita. Sekarang kita sampai pada inti dari segalanya. Albert Einstein mengatakan sesuatu yang akan mengubah hidup Anda jika Anda benar-benar memahaminya. Segala sesuatu adalah energi dan hanya itu yang ada. Cocokkan frekuensi realitas yang Anda inginkan dan Anda tidak bisa tidak mendapatkan realitas itu. Tidak mungkin ada cara lain. Ini bukan filosofi, ini fisika. Anda perlu memahami bahwa ada frekuensi untuk segala sesuatu yang Anda inginkan. Ada frekuensi untuk uang, frekuensi untuk rumah baru itu, untuk mobil itu, untuk perjalanan yang ingin Anda lakukan. Anda perlu menyelaraskan energi Anda dengan frekuensi itu. Bagaimana Anda melakukan itu? Anda benar-benar jatuh cinta dengan ide tentang apa yang Anda inginkan. Ketika Anda menyimpan ide itu dalam pikiran Anda akan mulai bergerak ke arahnya, dan itu akan mulai bergerak ke arah Anda. Saya ingat seorang teman yang mengatakan kepada saya, ketika Anda menetapkan tujuan dan mulai bergerak ke arahnya, itu akan mulai bergerak ke arah Anda. Pada saat itu saya berpikir, bagaimana mungkin itu terjadi? Itu terjadi karena Anda berada pada frekuensi yang sama. Segala sesuatu pada frekuensi itu akan datang ke dalam hidup Anda. Disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka hidup dengan tujuan tipe A, hanya melakukan apa yang sudah mereka ketahui caranya. Itu seperti seorang pria yang mengatakan kepada saya bahwa tujuannya adalah membeli mobil baru. Saya bertanya mobil apa yang dia miliki. Dia mengatakan itu adalah Ford berusia 4 tahun. Saya berkata, Anda membeli Ford baru 4 tahun lalu. Anda sudah tahu cara melakukannya selama 4 tahun. Itu bukan tujuan. Kemudian ada tujuan tipe B. Melakukan apa yang Anda pikir bisa Anda lakukan. Itu juga tidak cukup. Yang Anda butuhkan adalah tujuan tipe C. Apa yang benar-benar Anda inginkan, bahkan jika Anda tidak tahu bagaimana mencapainya. Itulah jenis sikap yang akan memberi Anda apapun yang Anda inginkan. Itu memberi saya pendapatan jutaan dolar per tahun. Saya berusia 87 tahun dan masih kuat. Usia tidak ada hubungannya dengan itu. Itu adalah sikap Anda. Biarkan saya memberitahu Anda bagaimana ini bekerja dalam hidup saya. Saya mulai tanpa pendidikan formal, tanpa pengalaman bisnis, tanpa uang. Saya menghasilkan 56 juta rupiah per tahun dan berhutang 84 juta rupiah. Seorang pria mengatakan kepada saya bahwa saya harus bekerja untuk diri sendiri. Saya mengambil ember dan kain pel dan memulai bisnis kebersihan. Saya mendapatkan kontrak senilai Rp210.000 per bulan. Kemudian yang lain, senilai Rp910.000 per bulan. Dalam beberapa bulan tahun itu, saya memiliki Rp187.500.000 per bulan dalam kontrak. Jika disetahunkan, itu sama dengan Rp2.460.500.000 per tahun. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, saya memiliki kantor yang beroperasi di Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, dan London, Inggris. Penghasilan saya telah melampaui 14 miliar rupiah per tahun. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu terjadi melalui desain. Itu terjadi ketika Anda menyelaraskan pikiran Anda dengan hukum yang mengatur penciptaan kekayaan. Rahasianya terletak pada sikap mental Anda. Bukan siapa Anda yang menahan Anda, melainkan siapa yang Anda pikir bukan Anda. Sebagian besar orang tidak percaya pada kekuatan yang mereka miliki,
dan itu cukup menyedihkan. Anda perlu menetapkan gambar yang jelas tentang apa yang Anda inginkan dalam pikiran Anda. Saya memiliki gambar dalam pikiran saya sekarang, dan saya fokus pada tujuan yang sama dengan salah satu eksekutif senior kami. Kami berdua fokus pada hal itu, yang memberinya lebih banyak kekuatan. Kita dibatasi hanya oleh kelemahan perhatian dan kemiskinan imajinasi. Jadi mari kita buat imajinasi kita bekerja, dan kemudian mari kita benar-benar fokus. Steve Jobs mengajarkan kita sesuatu yang mendasar. Anda tidak dapat menghubungkan titik-titik dengan melihat ke depan. Anda hanya dapat menghubungkan titik-titik dengan melihat ke belakang. Jadi Anda harus percaya bahwa titik-titik akan terhubung entah bagaimana di masa depan. Dengan kata lain, Anda tidak dapat melihat apa yang perlu Anda lakukan untuk sampai ke sana. Anda hanya harus percaya bahwa Anda dapat sampai ke sana. Dan ketika Anda percaya, hal-hal aneh terjadi. Jalan akan ditunjukkan. Dari penerbangan 14 detik Wright bersaudara pada 17 Desember 1903 hingga pendaratan manusia di bulan pada 20 Juli 1969, hanya 979 bulan dari Kitty Hawk, Carolina Utara ke bulan. Jika mereka dapat melakukan itu dengan penerbangan, bayangkan apa yang dapat Anda lakukan dengan kehidupan finansial Anda ketika Anda menerapkan prinsip yang sama. Pikiran Anda adalah bengkel Anda. Jika Anda jeli, Anda akan melihat realitas eksternal membentuk dirinya sendiri dalam model imajinasi Anda. Ini benar-benar ajaib ketika Anda memahami cara kerjanya. Selama bertahun-tahun, saya membawa rekaman Earl Nightingale. Saya telah mendengarkan rekaman itu ribuan kali. Ini adalah pengulangan ide yang membuat perbedaan. Jika Anda ingin mengubah paradigma Anda, jika Anda ingin mengubah hidup Anda, benamkan diri Anda dalam ide-ide ini. Pengulangan adalah apa yang akan membuat perbedaan. Ketika Anda bergerak ke frekuensi yang lebih tinggi, Anda akan berkomunikasi dengan dunia yang benar-benar asing dan di luar jangkauan panca indera Anda. Orang-orang akan berpikir Anda sudah gila. Mereka akan berkata, dia pikir dia bisa menjadi jutawan dan dia bangkrut. Itulah tepatnya di mana saya berada. Saya berpikir bahwa saya bisa menjadi jutawan dan saya bangkrut. Tahukah Anda mengapa itu berhasil? Karena saya memiliki mentor yang tepat yang mengatakan kepada saya, teruslah Bob, Anda bisa melakukannya. Frekuensi adalah tingkat getaran. Ada jumlah frekuensi yang tak terbatas, tanpa akhir. Mulailah menghitung dan Anda tidak akan pernah bisa berhenti. Setiap frekuensi terhubung dengan yang di atas dan di bawahnya. Begitulah cara Anda dapat terhubung dari satu frekuensi ke frekuensi lain. Anda hanya bergerak dari satu ke yang lain. Bayangkan Anda berada di sini, di titik ini dalam kehidupan finansial Anda. Anda dapat melihat bagaimana Anda sampai di sini. Sekarang pikirkan di mana Anda tinggal 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 1 tahun lalu. Setiap tingkat ini mewakili frekuensi kehidupan Anda yang berbeda. Anda telah meningkatkan diri Anda ke tingkat kesadaran ini. Sekarang pikirkan sejenak. Anda menginginkan sesuatu yang jauh melampaui di mana Anda berada. Anda berkata, kesanalah saya ingin pergi. Tetapi Anda tidak tahu bagaimana sampai di sana. Untuk bergerak ke frekuensi pemikiran yang jauh lebih tinggi, Anda harus terlebih dahulu menyetujui. Itu berarti Anda harus memutuskan, saya tidak bisa melakukan itu untuk Anda. Betapapun saya ingin melakukannya untuk saudara, saudari, paman, bibi, keponakan, cucu saya. Anda harus melakukannya sendiri. Bergerak ke frekuensi yang jauh lebih tinggi. Anda harus menyetujui dan kemudian beradaptasi dengan ide dan perasaan yang diwakili oleh frekuensi baru. Ingat ketika Anda pindah sekolah, energinya berbeda, Anda harus beradaptasi dengan frekuensi baru. Ketika Anda mulai di perusahaan baru, Anda tidak mengenal siapapun, orang-orang melihat dan berkata, itu orang baru. Anda harus beradaptasi dengan frekuensi baru.